Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi IPA di kelas 9, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan submateri persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Silahkan kalian simak dan perhatikan baik-baik. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Misalnya, persilangan antara jagung tongkol panjang biji putih dengan jagung tongkol pendek biji kuning. Tongkol panjang pasangan dengan tongkol pendek ini menunjukkan satu sifat beda, sedangkan biji putih yang berpasangan dengan biji kuning atau alannya kuning ini menunjukkan satu sifat beda. Berarti di sini jelas dua sifat beda. Selanjutnya, contoh yang lain adalah persilangan antara padi berbulir banyak berumur pendek dengan padi berbulir sedikit berumur panjang. Bulir banyak pasangannya dengan bulir sedikit ini menunjukkan satu sifat beda. Kemudian umur pendek dan berumur panjang ini juga menunjukkan satu pasangan atau satu sifat beda, sehingga kalau dijumlah ada dua sifat beda. Yang demikian inilah yang dinamakan dengan persilangan dihibrid, persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Ada satu contoh lagi. Disilangkan kacang ercis biji bulat warna kuning atau B besar B besar K besar K besar dengan kacang ercis biji keriput warna hijau B kecil B kecil K kecil K kecil. Biji bulat dominan terhadap biji keriput dan warna kuning dominan terhadap warna hijau. Nah, karena di sini sudah dijelaskan bahwa biji bulat dominan terhadap biji keriput, maka kita simbolnya kalian perhatikan bulat dominan, maka simbol untuk bulat adalah huruf besar karena sifatnya dominan. Sedangkan yang keriput karena ini resesif maka disimbolkan dengan huruf kecil. Begitu juga untuk warna kuning dan warna hijau. Kuning dominan terhadap warna hijau. Karena kuning dominan terhadap warna hijau, maka kuning disimbolkan dengan huruf besar, K besar K besar. Sedangkan warna hijau karena sifatnya resesif, maka disilangkan dengan huruf kecil. Sekarang kita lanjutkan ke persilangannya. Seperti biasa, kita tentukan yang pertama adalah P1 atau parental atau induknya. Kita silangkan. B besar kita silangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Kita tentukan fenotipnya, sifat yang tampak dari B besar K besar K besar. Lihat, B besar ini biji bulat. Sedangkan K besar lihat di sini warnanya kuning. Berarti fenotip atau sifat yang tampaknya adalah bulat kuning. Kemudian B kecil K kecil kita lihat B kecil. Fenotipnya apa B kecil? Keriput. Kemudian K kecil. Fenotipnya, sifat yang tampak dari K kecil hijau. Berarti B kecil K kecil, fenotipnya atau sifat yang tampak adalah hijau. Keriput hijau. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan gametnya. Tinggal kita lihat di sini gametnya untuk baba kakak, berarti baka B besar dan K besar. Kemudian untuk B kecil K kecil, gametnya adalah B kecil K kecil. Kemudian kita tentukan F1-nya atau keturunan pertamanya. Kita silangkan B besar K besar dengan B kecil K kecil, sehingga hasilnya B besar B kecil K besar K kecil. Ini masih bersifat genotif karena masih simbol, maka harus kita tentukan fenotipnya. Kita lihat B besar B kecil, maka yang kita perhatikan adalah yang simbolnya huruf besar. B besar, berarti bulat. Sama halnya dengan K besar K kecil, yang kita lihat adalah yang simbolnya huruf K besar untuk menentukan fenotipnya. Berarti warnanya kuning, sehingga B besar B kecil K besar K kecil fenotipnya adalah bulat kuning. Selanjutnya kita tentukan berikutnya adalah P2, induk kedua, yaitu menyilangkan F1 tadi, keturunan pertama dengan sesamanya. B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Fenotipnya B besar B kecil K besar K kecil bulat kuning, sama seperti tadi B besar B kecil K besar K kecil bulat kuning. Kemudian kita tentukan gametnya. Lihat gametnya. Gamet dari B besar B kecil K besar K kecil adalah B besar K besar, B besar K
kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Kemudian yang ini sama ya, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sudah di sini sudah ada ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan filial kedua atau keturunan kedua. Kita perhatikan. Yang di sini kita buatkan papan catur ya. Kita buat papan catur. Kita lihat B besar K besar, tulis saja di sini. B besar K kecil, tulis di bawahnya. B kecil K besar, tulis di kolom sini. B kecil K kecil, tulis lagi di bawah. Kemudian yang sebelah sini kita lihat sama. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, kalau sudah, tinggal kita silangkan. Perhatikan. B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar. B besar K besar, K besar. B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil. Berarti B besar K besar, K kecil. B besar K besar disilangkan dengan B kecil K besar. Berarti B besar kecil, K besar, K besar. Lanjut. B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil. Berarti B besar kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang bawah, B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar. Berarti B besar K besar, K kecil. B besar B kecil disilangkan dengan B besar K kecil. Berarti B besar K kecil, K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K besar. Berarti B besar B kecil, K kecil, K kecil. Lanjut. B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil. Berarti B besar B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar. Ikat yang huruf besar di depan ya. Berarti B besar B kecil, K besar, K besar. B kecil K besar disilangkan dengan B besar K kecil. B besar B kecil, K kecil, K kecil, dan seterusnya. Nah, ini baru genotifnya. Nah, sekarang harus kita tentukan fenotifnya. Jadi tadi ini kita silangkan sampai ke bawah ya, sampai di sini, sampai terakhir B kecil K kecil kita silangkan dengan B kecil K kecil. Ketemunya B kecil K kecil, K kecil. Kemudian kita tentukan fenotifnya, sifat yang tampak. B besar K besar, K besar. Lihat di simbol B besar adalah bulat kuning. B besar K besar, K kecil juga bulat kuning. Lihatnya di simbol ini anak-anak. B besar. Nah, di sini. Kalau B besar biji bulat, sedangkan B kecil keriput. K besar itu warna kuning, K kecil itu warna hijau. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian kita tentukan fenotifnya, sudah kita tentukan. Misalnya di sini B besar B kecil, K kecil. B besar lihat tadi B besar itu bulat, K kecil itu adalah hijau, berarti bulat hijau. Misalnya lagi kita silangkan, misalnya B kecil lihat di depan tadi ya. B kecil itu untuk warna untuk keriput, sedangkan K kecil untuk keriput, untuk kuning, sehingga keriput kuning. Sampai yang bawah kalian tentukan fenotifnya. B kecil K kecil. B kecil tadi fenotifnya adalah keriput, K kecil fenotifnya hijau. Nah, kalau sudah kita tentukan fenotifnya, perbandingan fenotifnya, kita lihat yang bulat kuning ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian yang bulat hijau kita lihat ada 1, ada 2, dan ada 3. Yang keriput kuning ada 1, ada 2, dan 3. Sedangkan yang keriput hijau ada 1, sehingga perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Nah, demikianlah materi persilangan hibrid, semoga dapat mempermudah pemahaman kalian. Dan terakhir ada satu soal yang coba nanti kalian kerjakan untuk mengetahui kalian sudah memahami belum materi ini ya. Ini ada soal, nanti silahkan kalian kerjakan. Dan terakhir sebelum kita tutup ada satu kata bijak yang semoga dapat menginspirasi kalian. Belajar bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui. Dan demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.